Yesus Kristus itu adalah penyesat. Dan pengikut-pengikutnya pengacau dunia. Nah, sahabat-sahabatku, salam jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Hari ini kita akan membahas itu. Yesus disebut penyesat. Dan pengikut-pengikutnya juga disebut sebagai pengacau dunia. Siapa yang bilang? Ayo, siapa yang bilang Yesus itu penyesat? Bahasa Inggrisnya deceiver. Jesus called us deceiver. Deceiver itu penipu, penyesat, pembuat salah. Deceiver, bahasa Yunaninya planos. Jadi Yesus disebut sebagai penyesat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah, baik, langsung saja kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita check it in the Bible. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah penyesat? Kita akan melihat beberapa ayat hari ini. Teman-teman silakan dibuka. Di dalam Injil Matius pasal 27. Ayat yang ke-62 sampai 63. Ya, saya akan bacakan ayatnya ini ya. Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 63. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Pilatus ini adalah gubernur Romawi pada saat itu. Jadi datang, siapa yang datang kepada mereka? Imam-imam kepala. Kalau zaman sekarang seperti pimpinan-pimpinan pendeta, pimpinan-pimpinan gereja, begitu ya. Dan orang-orang Farisi, jadi teolog-teolog, ahli-ahli kitab suci, datang menghadap gubernur. Ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dikatakan apa oleh mereka? Imam-imam kepala, teolog-teolog itu, pimpinan-pimpinan agama itu mengatakan apa? Kepada gubernur Pontius Pilatus. Dia tidak berkata, Tuan kami ingat bahwa Yesus sewaktu hidupnya. Tidak ya. Mereka tidak berkata begitu. Yesus sewaktu hidupnya. Tidak begitu. Tapi mereka katakan adalah, si penyesat itu sewaktu hidupnya. Bla 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 bla. Jadi Yesus dikenal, diidentifikasi oleh para imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama Yahudi pada zaman itu, orang-orang Farisi. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Planos bahasa Yunaninya. Deceiver bahasa Inggrisnya. Yesus dikenal sebagai penyesat. Jadi siapa yang bilang Yesus penyesat, kawan-kawan? Bukan orang biasa, bukan rakyat biasa, tetapi imam-imam kepala. Seperti pimpinan-pimpinan gereja kalau di zaman now ya. Kira-kira seperti itu. Mereka lah yang menuduh Yesus sebagai penyesat. Lalu sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul, Kisah Perjalanan Para Rasul, pasal 17 ayat 5 sampai 6. Demikian ada tertulis. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat di antara petualang-petualang di pasar. Jadi pimpinan-pimpinan Yahudi ya, tokoh-tokoh Yahudi menjadi iri hati dan kemudian minta pertolongan preman-preman pasar ya. Mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi Paulus dan Silas
Paulus dan Silas pada saat itu adalah murid-murid Yesus. Selanjutnya dikatakan sambil berteriak katanya. Jadi mereka nyerbu rumah Yason sambil teriak-teriak katanya. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Di ayat 6 ya. Dikatakan apa? Paulus, Silas, murid-murid Yesus dikatakan sebagai apa? Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Wah. Tadi di ayat Matius kita diberitahu bahwa menurut ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama, Yesus disebut sebagai penyesat. Sekarang di kisah 17 kita diberitahu bahwa murid-murid Yesus disebut sebagai pengacau dunia. Jadi gurunya penyesat, pengikutnya pengacau dunia. Siapa yang bilang? Ahli-ahli agama. Guru-guru agama di zaman itu. Baik sahabatku, jika Yesus Kristus sang guru dianggap penyesat dan pengikutnya juga dianggap sebagai pengacau dunia, itu di zaman itu 2000 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan zaman now? Nah, ya. Jadi kalau kita sebagai pengikut Yesus yang benar, yang alkitabiah, kemudian ada orang yang menuduh kita sebagai penyesat, sebagai pengacau, itu wajar. Kenapa? Lah gurunya aja penyesat. Yesus aja penyesat. Maka kalau murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus juga dituduh sebagai penyesat atau pengacau dunia, itu wajar. Ketika kita memberitakan kebenaran, di mana di Alkitab dikatakan, Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata bahwa firman Allah adalah kebenaran, firman-Mulah kebenaran. Jadi ketika saya atau kita memberitakan kebenaran yang alkitabiah, maka kemudian ada orang yang menuduh kita sebagai penyesat, sebagai deceiver, sebagai planos, bahkan ketika dituduh sebagai pengacau dunia, wajar sahabat-sahabatku ya. Saya ini sudah banyak orang-orang gereja menuduh bahwa saya mau mengacaukan gereja, saya mau mengacaukan kekristenan. Ya. Wajar sahabat-sahabatku. Guru saya, guru dan tuan saya Yesus saja dianggap penyesat. Rasul-rasul abad pertama di penerus-penerus Yesus, murid-murid Yesus disebut sebagai pengacau dunia kok. Maka jika sekarang saya pun dituduh sebagai penyesat lah, pengacau gereja dan sebagainya, itu wajar. Ya. Dan yang menuduh bukan orang ecek-ecek, yang menuduh adalah pimpinan-pimpinan agama, tokoh-tokoh, teolog-teolog yang dihormati banyak orang. Sama seperti di zaman Yesus, yang menuduh murid Yesus sebagai pengacau dunia, bahkan yang menuduh Yesus sebagai penyesat adalah imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama. Baik, kita lihat lagi ayatnya yang di Yohanes 7 sekarang. Yohanes 7 ayat yang ke-12. Let's check it. John 7 verse 12. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-12. Ini adalah kisah ketika Yesus berada di Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Di ayat 12 dikatakan, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Dia di sini maksudnya Yesus ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ini berbicara tentang Yesus. Di ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Kemudian ayat 12 dikatakan, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Jadi orang bisik-bisik, ngerasani, gosip tentang Yesus. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia
menyesatkan rakyat. Wih. Ya. Jadi di antara bisik-bisik orang banyak, ada yang mengatakan Yesus itu orang baik. Tapi juga ada yang mengatakan apa? Di ayat 12 dikatakan, tidak, ia menyesatkan rakyat. Wih, nggak main-main tuduhannya ya. Dikatakan Yesus sebagai apa? Menyesatkan rakyat. Yesus dituduh sebagai penyesat. Penyesat apa? Penyesat rakyat. Wih, nggak main-main ya. Yesus dituduh sebagai penyesat rakyat. Baik, kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 23 sekarang. Injil Lukas pasal 23. Kita akan melihat beberapa ayat di sini. Ayat 1, kita nanti ke ayat 2, kita ke ayat 5, kita ke ayat 14. Kita mulai di ayat yang pertama. Yesus di hadapan Pilatus. Jadi Yesus di hadapan gubernur Romawi. Ayat pertama. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Sidang-sidang itu bangkit semuanya, orang-orang bangkit, kemudian Yesus dibawa menghadap gubernur. Ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia. Yesus mulai dituduh. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Perhatikan baik-baik teman-teman sahabat-sahabatku. Saya ulangi lagi ya di ayat yang kedua. Mereka sidang itu membawa Yesus kepada gubernur dan mereka berkata, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Jadi Yesus dituduh sebagai apa? Penyesat apa? Bukan penyesat kampung, bukan penyesat desa, tapi penyesat bangsa. Nggak main-main ya tuduhannya ya. Yesus dituduh sebagai penyesat bangsa. Siapa yang nuduh? Siapa yang mengatakan Yesus sebagai penyesat? Bukan orang ecek-ecek. Imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama di zaman itu. Sahabat-sahabatku, kalau kita membaca Injil lebih jauh, ya, membaca kisah-kisah di Alkitab lebih banyak, kita akan mengetahui banyak hal mengapa Yesus dibenci dan dianggap menyesatkan. Lain kali kita akan bahas apa saja hal itu ya. Yesus dianggap sudah mengubah hukum Taurat. Yesus dianggap mengubah kesucian hari Sabat. Yesus dianggap melawan aturan-aturan Yahudi yang sudah turun-temurun dan sebagainya. Tapi intinya kawan-kawanku, kita harus paham bahwa yang menyebut Yesus sebagai penyesat atau yang menuduh Yesus sebagai penyesat bangsa, penyesat rakyat, tadi pengikutnya disebut sebagai pengacau seluruh dunia, itu bukan orang sembarangan, tapi tokoh-tokoh agama di zaman itu. Baik, kita lanjutkan di ayatnya yang ke-4 ya. Masih di Lukas pasal 23 ayat 4 sampai 5. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Ya, jadi Pilatus menjawab siapa? Imam-imam kepala dan orang banyak itu. Imam kepala dan orang-orang yang menuduh Yesus sebagai penyesat itu. Sebagai penyesat bangsa itu. Kata Pilatus, kita dengarkan baik-baik. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ayat 5. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat
dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Jadi Yesus dianggap sebagai penghasut rakyat. Siapa yang nuduh? Imam-imam kepala. Padahal di ayat 4 Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Gubernurnya bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus. Tapi tokoh-tokoh agama, imam-imam kepala dan didukung oleh orang-orang pengikutnya mengatakan bahwa Yesus telah menghasut rakyat menjadi penyesat bangsa. Sahabat-sahabatku, kembali kita baca di ayat yang ke-14 ya. Ayat 13 dulu ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Nah, jadi gubernur mengumpulkan tokoh-tokoh agama pada zaman itu, pimpinan-pimpinan, imam-imam kepalanya dan rakyat juga dikumpulkan. Ayat 14. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Ya. Jadi gubernur Pontius Pilatus berkata kepada imam-imam kepala, kepada rakyat orang banyak yang kumpul di situ, kamu nuduh Yesus sebagai penyesat rakyat, dan saya sudah meriksa. Ternyata tuduhanmu itu tidak benar. Jadi Pilatus atau gubernur Pontius Pilatus tegas mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak kedapatan bersalah. Tapi tetap imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan Yahudi ya, bukan orang Yahudi secara keseluruhan, bukan. Karena sebagian besar murid-murid Yesus abad pertama juga orang-orang Yahudi. Jadi ketika ayat-ayat ini berbicara tentang tokoh-tokoh Yahudi, maksudnya pimpinan-pimpinannya. Mereka tetap ngotot bahwa Yesus adalah penyesat bangsa, penyesat rakyat, deceiver, planos, ya, penyesat dunia. Jadi sahabat-sahabatku, apa yang pesan yang ingin saya sampaikan? Jika hari itu, di tahun itu, Yesus dan para pengikut-pengikutnya, Yesus dikenal sebagai penyesat, Yesus dituduh sebagai penyesat, dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai pengacau dunia. Maka hari ini pun, jika ada orang yang menuduh pengikut-pengikut Yesus sebagai penyesat, sebagai pengacau dunia, itu adalah hal yang wajar. Gurunya saja di zamannya dituduh sebagai penyesat bangsa, penyesat rakyat. Begitupun murid-muridnya. Sangat wajar jika dituduh sebagai juga penyebar ajaran sesat. Seperti halnya apa yang sering saya sampaikan sahabat-sahabatku melalui pewartaan-pewartaan Injil. Ketika saya memberitakan tentang Allah yang benar yang dikabarkan oleh Yesus. Saya memberitakan bahwa Yahwa atau Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Seperti persis yang disampaikan oleh Yesus tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Yang saya sampaikan persis dengan ajaran Yesus. Tetapi banyak orang-orang yang mengaku tokoh-tokoh gereja, pendeta-pendeta, menuduh saya sebagai penyesat. Menuduh saya sebagai mau mengacaukan kekristenan. Itu wajar. Mengapa wajar? Sebab saya adiknya Yesus. Baik, salam jumpa dalam video-video yang lain. Haleluya.